Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapapun yang ada, kita tetap bersemangat atas karena kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk kasih penuh anugerah kemurahan-Mu, ampunan bagi kami. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami angkat tangan berserah dan menyembah di hadapan-Mu ya Allah Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur segala perkara, segala beban, urusan apapun kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Allah kami yang kami sembah dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih ya Elohim, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merayakan sukacita, kasih anugerah-Nya begitu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur pada malam ini kami boleh menikmati segala fasilitas dari Engkau ya Allah. Kami bersyukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur juga untuk para malaikat Tuhan menjaga yang mengawal kami. Haleluya, mensterilisasi tempat ini sehingga haleluya betul-betul hanya bagi kemuliaan Elohim semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal pertengahan hingga akhirnya ada dalam kendali. Haleluya, dalam haleluya kuasa otoritas Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita memuji Tuhan bersama-sama karena kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya, memuji Tuhan.
bersyukur atas kasih anugerahnya bagi setiap kita. Di suasana bulan Desember ini yang masih dalam suasana Natal, mari kita renungkan kembali kasih anugerahnya lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahwa Dia telah lahir ke bumi ini, Tuhan Allah kita, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus itulah namanya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di lahir ke bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, menanggalkan segala kealahan di surga untuk menebus kami, menghapus setiap dosa-dosa kami hanya karena oleh kasih anugerah Allah Bapa surgawi yang teramat besar bagi kami. Kami bersyukur yang hidup ini, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Natal ini tidak hanya sekadar berlalu begitu saja, tapi betul-betul senantiasa meresap pada dalam diri setiap kami, menyatakan kasih-Mu, menyenangkan Engkau senantiasa. Buat Engkau Allah kami bersuka senantiasa, dan kami naikkan haleluya bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang terjadikan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari, kami hari demi hari mengalami Engkau Tuhan. Sehingga mulut kami setiap saat bisa bersaksi bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Roh Kudus yang sangat baik, yang setiap hari menyertai kami, tidak pernah berhenti, selama-lamanya menyertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Bapa seperti Engkau, mempunyai Tuhan sahabat kami seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau merayakan semua kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami terima penuh dalam hidup kami dan kami alami di hari-hari kami kemarin, hari ini, dan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan mari Tuhan Yesus, Engkau hari ini, malam hari ini Kau berikan kami yang terbaik, firman-Mu yang memberikan kami kemerdekaan, firman-Mu yang memberikan kami Tuhan kesembuhan, pemulihan, firman-Mu yang memberikan kami hikmat, memberikan kami ide-ide yang luar biasa Tuhan. Rahasia-rahasia kerajaan surga Kau bukakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyertai kami, Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat pewahyuan, sehingga kami boleh mengerti setiap detail firman-Mu dalam kehidupan kami yang kami dengar hari ini, dan kami percaya Tuhan, dan kami boleh hidup oleh iman, oleh setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang Kau perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu, dan kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, kita berkata amin. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Siapa yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Ya. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Kalau kita mengalami segala sesuatu kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, ya, kita akan mudah bersaksi. Apalagi itu sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, sesuatu yang mustahil orang bisa alami, tapi kita alami. Ya, kita rasanya pengen menyaksikan itu. Amin. Ya, apalagi menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, karena tidak semua orang mengalami. Tuhan baik kepada semua orang. Amin. Tuhan mengasihi semua orang di dunia ini, tidak ada yang kecuali. Dia tidak pandang bulu. Amin. Ya, tetapi tidak semua orang mengalami kebaikan Tuhan. Tidak semua orang mengalami kasih Tuhan. Ya. Nah, kita anak-anak yang dikasihi tentunya setiap hari kita mengalami itu. Amin. Kita mengalami kasih Tuhan. Ya. Mulut kita akan mudah menyaksikan, mendeklarasikan, memberitakan apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita akan di sini akan belajar lagi tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang bersaksi. Ya, bagaimana dia bersaksi, apa yang disaksikannya. Ya. Nah, seperti kita, kalau kita mengalami segala sesuatu yang baik maupun buruk dalam kehidupan kita akan bercerita. Ya. Contohnya yang mudah dan sederhana, ya. Kalau kita jalan-jalan, kita touring, kemudian kita makan, dapat mie ayam bakso yang enak, ya kan? Ya, langsung selfie, ya kan? Jepret, kirim, mie enak loh ini, ya kan? Mantap, ya. Nah, terus kemudian kita ingin ulangi lagi. Kesaksian itu membuat apa? Membuat setiap orang akan yang mendengar kita tertarik. Ya, dan kesaksian itu mendorong kita untuk apa ya? Excited dalam menyaksikannya, memberitakannya. Amin. Ya, kita akan bercerita banyak dari A sampai Z, karena itu sesuatu yang luar biasa dan bagi kita exciting, bagi kita menarik, bagi kita ini eman kalau orang lain ikut dengar. Amin. Ya, nah, jadi kita harus memulai bersaksi, menceritakan hal yang sederhana. Tetapi kadang-kadang kita dengan mudah menceritakan hal-hal yang di sekitar kita ada, dunia, ya, makanan yang enak, warna yang enak, ya kan,
kita bersaksi tentang kejadian hari ini, ya kan? Kemarin Mas Yudi juga cerita, di depanku sampai hari ini ada 2 kali kecelakaan, ya itu termasuk bersaksi, ya. Dan hal-hal itu, ya setiap hari kita dengar, ya. Tadi barusan saya sudah melihat berita, ya kan? Berita di situ orang sambil memvideo menyaksikan bagaimana Jakarta mengalami badai, ya kan? Jadi banyak kesaksian, ya. Dan kesaksian ini akan menguatkan. Ya kan, saya barusan juga menghubungi kakak saya di Bekasi, gimana di sana kabarnya, ya kan? Rasanya gimana? Rasanya, maksudnya kejadian seperti apa? Ya seperti itu, seperti yang diberitakan. Dan dia pun sedang dalam perjalanan. Ya saya juga peringatkan hati-hati di jalan, ya kan? Kondisi badan dijaga. Nah, kesaksian ini sangat menguatkan kita. Amin. Ya, nah kita lihat apa yang disaksikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. 1 Yohanes 5 ayat 6. Silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 6 sudah ketemu. Amin. Silakan dibaca. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Amin. Ya, di situ dikatakan inilah dia, yakni Yesus yang telah datang dengan air dan darah. Ya, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Ini bersamaan dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian. Jadi Roh ini memberi kesaksian tentang kedatangan Yesus. Yesus ini datang dengan air dan darah, ya. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Amin. Jadi kalau kita mau mendengar kesaksian, orang yang bersaksi itu adalah orang yang benar, yang memperkatakan kebenaran. Amin. Amin. Ya, saya kalau misalkan ngurus akta kelahiran atau perkawinan, kita butuh saksi, ya kan? Dia akan menyaksikan kebenaran. Amin. Ya, ya benar, ini anaknya, ini ada saksinya. Ya, nah di sini Roh ini Roh yang benar, dia akan bersaksi tentang kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Ya, Yesus datang dengan air dan darah. Ya, dan di sini air dan darah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Ya, air, nah ini dipegang dulu ya katanya. Nanti kita akan lanjut. Ya, air dan darah di sini menurut kesaksian Roh kebenaran, Roh Kudus, air dan darah ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ya. Di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Tadi Roh Kudus bersaksi, ya. Kemudian sekarang ayat 5, ayat 7 ya dikatakan sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, ya. Ada Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, sini ya. Sebab ada 3, tapi ketiganya adalah satu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa Allah itu satu. Amin. Ya, Allah itu satu, tetapi dalam kesatuan yang esa. Ya. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Semua disatukan oleh Roh Allah yang satu. Kemudian ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, yaitu apa? Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu lagi. Amin. Ya, ketiga lagi dan ketiganya satu. Ada roh, ya, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Ya, di sini kelihatan sekali ya. Jadi kesaksian Roh ini diperkuat oleh 2 kesaksian yang bersamaan. Ya. Jadi kesaksian ini kita nanti
Ini kita belum bahas tentang kesaksiannya apa, ya. Tetapi kita lihat kesaksian ini betapa kuatnya, ya. Kesaksian roh ini diperkuat oleh dua kesaksian secara bersama-sama, yaitu kesaksian Esa yang satu, tiga yang di dalam satu itu di surga, dan kesaksian di dunia. Nah, seberapa kuatnya kesaksian ini? Ya. Pertama, kesaksian di surga yaitu oleh Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita tahu Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya, kemudian Firman itu siapa? Yesus Kristus. Ya, seperti dikatakan dalam Yohanes 1, ya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Firman itu tadinya Allah, dan dia Allah, dan bersama-sama dengan Allah. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan oleh Firman itu. Nah, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, jadi Firman ini mengacu pada siapa? Anak Allah, ya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, di surga ini masih di surga ini, ya, di situ ada kesaksian, tiga kesaksian yang ketiganya adalah satu, ya, dan dikatakan itu kebenaran, dan yang satu adalah Roh Allah, ya. Nah, di surga kesaksiannya ya jelas itu benar, karena ada Bapa Allah itu sendiri, ada Firman Allah, Yesus Kristus, dan Roh Allah. Ini Firman itu kebenaran jelas, ya. Ya, kita pasti percaya, ya, Allah tidak pernah bohong. Amin. Dia katakan adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, kesaksian Esa yang di dunia oleh roh, air, dan darah. Roh ini siapa? Roh Kudus, ya, sama seperti tadi di surga. Jadi Roh Kudus dia bersaksi di surga, dia juga bersaksi di dunia ini, ya. Kemudian air dan darah ini siapa? Air dan darah ini siapa? Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi di dunia pun ada kesaksian Roh Kudus dan kesaksian dari Yesus Kristus. Tapi kan dia di dunia, di surga, ya kan? Nah, di mana keberadaannya Roh Kudus dan Yesus Kristus ini? Di dunia ini di mana? Di dalam orang-orang percaya. Di dalam kita semua. Amin. Amin. Ya. Jadi kita ini dipakai oleh roh kebenaran Allah untuk kita bersaksi tentang Dia. Untuk kita bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita di dunia ini bersaksi bersama-sama dengan Bapa, dengan Putra, dengan Anak, dengan Firman, dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi satu kesatuan kesaksian. Jadi terjadi sesuatu yang bersamaan di surga dan di bumi, itu terjadi hal yang sama tentang kesaksian. Ini luar biasa sekali. Jadi di sini tidak ada peran sertanya kesaksian manusia, karena manusia dikatakan tidak ada yang benar. Dan Tuhan katakan tidak ada satupun di dunia ini yang benar. Kalau tidak ada satupun yang benar, berarti kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Benar nggak? Oleh karena itu, ya, yang bersaksi hanya Allah. Di dunia Allah bersaksi melalui hidup kita. Amin. Yang dilakukan oleh Roh Kudus dan air dan roh di dalam hidup kita. Makanya apa? Ketika kita lahir baru, kita dikatakan lahir daripada air dan roh. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan air dan darah. Ya, air dan darah itu kehidupannya sendiri. Kita lahir daripada roh, ya, sebagai anak-anaknya Yesus, lahir daripada Tuhan Yesus. Makanya kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Amin ya. Jadi karena kita ini tidak ada yang benar,
maka Tuhan Allah Bapa memberikan rohnya ketika kita lahir baru, ya, dan roh Tuhan di dalam hidup kita untuk kita sama-sama bersaksi tentang kebenaran-kebenaran itu. Amin, amin, ya. Nah, ini sungguh luar biasa sekali, ya. Dan itu semua adalah kesaksian daripada Allah sendiri melalui Roh Kudusnya, ya. Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti itu. Kita menerima kesaksian manusia, oke, ya kan? Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kalau ada kesaksian manusia, ya kan, baik, ya, bisa benar. Tetapi kalau kesaksian Allah itu lebih kuat lagi. Makanya kadang-kadang orang kalau mau bersaksi dia harus disumpah dulu dengan agamanya, dengan kepercayaannya, dengan imannya, benar? Ya. Karena apa? Kesaksiannya harus kuat di dalam kebenaran. Nah, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya pada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi kalau kita orang tidak punya anak Allah di dalam hidupnya, orang tidak punya roh Tuhan di dalam hidupnya, tidak pernah lahir baru, ya, kesaksian itu tidak ada di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya pada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Jadi kalau dia ini bersaksi tanpa ada Allah di dalam dia, dan dia bersaksi tentang Allah, yang dikatakan adalah dusta. Dan ini ngeri. Ketika ada roh Allah di dalam kehidupan kita, dan kita bersaksi tentang Allah itu seperti apa, ya, walaupun belum sempurna, walaupun masih ada yang salah, tapi itu kebenaran. Kenapa? Yang bersaksi roh yang ada di dalam kita. Tetapi seseorang yang tidak punya roh Allah, ya, yang tidak pernah lahir baru, dia berkata-kata, bercerita tentang Allah seperti apa hebatnya Allah itu, dia dikata disangka pendusta. Ya, itu ya di sini ya. Karena dia tidak percaya kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi kalau orang tidak percaya tentang Tuhan Yesus, orang tidak percaya tentang anak Allah, dia apapun yang dia katakan tentang Allahnya, dia berdusta. Nah ini, nanti ya ada di sini ya. Tapi kita yang sudah ada di dalam Tuhan, apapun yang kita ceritakan, ya, di situ ada kebenaran Allah. Karena apa? Yang bersaksi Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Ya. Sini ngerti ya? Ini singkat nih khotbahnya. Ya. Nah, kesaksiannya apa nih? Kesaksiannya apa? Lanjut tadi, Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kita lihat kesaksiannya. Dan ini perlu kita saksikan setiap hari kepada banyak orang. Ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Silakan dibacakan. Atau baca bareng-bareng ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Sekarang kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. Amin. Ya. Kita baca bersama-sama sebagai kesaksian Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. 3, 2, 1. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Ini kesaksian. Ya, jadi kalau ini kesaksiannya, Allah telah mengatakan hidup yang kekal kepadaku, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Karena aku ada di dalam anaknya, aku dikaruniakan kehidupan yang kekal. Itu menjadi kesaksian kita. Yang menyaksikan itu roh yang ada dalam hidup kita. Ya, barang siapa, kalau aku ini memiliki anak, ya, memiliki Yesus, aku memiliki hidup. Ya, ini kesaksian. Nih, aku ini hidup loh, rohku hidup. Karena apa? Aku punya Yesus. Ini menjadi kesaksian kita. Amin. Ya. Nah, barang siapa tidak memiliki anak, kalau aku ini tidak memiliki anak, ya kau berarti mati. Aku tidak hidup. Itu kesaksiannya.
Amin. Ya. Nah, ini harus kita ngerti banget ya, karena ini kesaksian tentang hidup kita di dalam Tuhan. Jadi Bapa menyaksikan keberadaannya di dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa bersaksi tentang Dia. Dan yang kita saksikan itu kebenaran, bukan dusta. Ya, karena yang bersaksi itu adalah Allah itu sendiri dalam hidup kita. Ya. Jadi kesaksiannya apa? Allah mengatakan hidup yang kekal kepadaku, dan hidup itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena aku sudah ada di dalam Tuhan Yesus, sehingga aku hidup. Karena aku memiliki Tuhan Yesus, aku memiliki kehidupan. Karena aku memiliki Tuhan Yesus, aku hidup kekal. Nah, itu harus menjadi kesaksian kita. Saksikan itu kepada saudara kita, keluarga kita, siapapun itu. Kamu mau punya hidup? Kamu mau kehidupan kekal? Kalau kamu mau punya hidup, mempunyai kehidupan kekal, ya, kamu harus memiliki anak, kamu harus memiliki Tuhan Yesus. Amin. Ya, nah. Ayat selanjutnya tentang kehidupan kekal tadi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, karena ada kesaksian kebenaran ini. Kalau kita benar, kita berani loh, ya kan? Kita berani bersaksi karena kita benar. Dan inilah keberanian percaya kita padanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu padanya. Karena kesaksian kita benar, kita kalau berdoa ya pasti dikabulkan. Dan jikalau kita tahu bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Gitu ya. Karena kita tahu apa yang kita saksikan untuk kebenaran, sehingga itu berpengaruh dalam doa kita. Dalam doa kita, karena kita ini melakukan kebenaran, ya, sehingga doa kita pasti dikabulkan. Karena ada orang yang ragu, wah jangan-jangan doaku nggak dikabulkan karena aku tidak benar. Aku masih hidup dalam kesalahan, masih hidup dalam dosa. Tetapi karena kita sudah percaya bahwa kita benar, maka kita percaya bahwa kita pun dikabulkan. Dan kalau kita percaya bahwa doa itu dikabulkan, kita satu juga percaya bahwa kita sudah menerima itu, walaupun kenyataannya belum ada. Seperti itu kehidupan dalam iman itu seperti itu. Dalam iman kebenaran. Aku percaya, aku minta Tuhan mobil, pasti Tuhan kasih, walaupun mobilnya belum ada. Dan aku mengucap syukur Tuhan, Kau sudah memberikan aku mobil dan aku sudah menerima itu. Amin. Ya. Saksikan itu tiap hari. Kalau kita mau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang baik, kita berdoa, kita harus punya keyakinan dulu bahwa kita punya kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita, ya. Sehingga kita tahu, oleh karena aku benar, maka doaku pasti dikabulkan. Dan karena doaku sudah dikabulkan, berarti aku sudah terima. Sudah terjadi dalam keluargaku, sudah terjadi dalam tubuhku, kesehatanku, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengucap syukur walaupun itu belum terjadi nyata. Amin. Itu kehidupan orang punya iman itu seperti itu. Karena iman kalau sudah itu terjadi, sudah biarlah sudah bukan iman lagi. Dan kita hidup oleh karena iman. Oleh iman, oleh karena pendengaran firman Tuhan. Amin. 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 Nah, ada kesaksian lagi di ayat 18 ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya, amin. Amin. Kita tahu, jadi kebenaran, kesaksian kebenaran roh, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi kenyataannya kita masih suka berbuat salah, berbuat dosa. Ya, masih tahu. Tapi ini ada kesaksian roh bahwa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, ini akan membuat kita ini sadar diri. Ini ada di dalam, bukan di dalam jiwa kita atau tubuh kita, tetapi ini ada di dalam roh kita. Ketika kita sudah ditebus roh kita, karena roh kita ini lahir daripada Allah, roh kita ini tidak dapat berbuat dosa. Itu yang harus kita sadari.
kebenaran ini. Kalau kita sadar dengan kebenaran ini akan menjadi identitas diri kita. Sehingga ketika kita akan melakukan dosa, kita ingat, oh ya, aku ini sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena kesadaran itu akan lama-lama akan membuat kita, hidup kita berbuat baik sesuai dengan roh kita. Nah itu gunanya kesaksian di situ. Kesaksian itu akan mengingatkan kita ini, kamu ini sudah benar, kamu ini lahir daripada kebenaran, dan karena kamu lahir dari kebenaran, kamu nggak bisa berbuat dosa. Itu akan mengingatkan kita, sehingga itu menjadi identitas diri kita. Kalau itu menjadi identitas diri kita, ya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak bisa menjamah kita. Si jahat itu siapa di sana? Iblis dan antek-anteknya tidak bisa menjamah kita. Ya. Dan kita pun juga menjamah mereka. Orang-orang Kristen ini kadang-kadang kurang kerjaan, ya, cari-cari masalah, ya, cari-cari iblis yang mau diusir, yang mau diinjak-injak, ya kan? Nggak usah, ya kan? Mereka nggak bisa menjamah kita, ya kita nggak usah berurusan dengan mereka. Kita berurusan dengan kerajaan Allah saja, gitu. Amin. Nah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini lagi. Ya. Kenapa kita perlu kesaksian itu? Kenapa kita perlu menjadi orang yang benar, yang hidup, yang punya kuasa dengan kesaksian itu? Karena apa? Karena di sini dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi bukan Tuhan yang mengendalikan dunia. Walaupun dia sanggup, tetapi dunia ini sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia ini sudah milik si jahat, ada dengan kuasa si jahat. Sehingga Yesus itu digoda, dicobai, tak berikan dunia itu dan itu. Dia benar loh ngomong seperti itu, karena dunia ini sudah milik dia. Nah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini bukan kehendak Tuhan, ada bencana alam, ada hujan petir, ya, ada kecelakaan, ada sesuatu rancangan yang jahat itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Sakit penyakit itu bukan Tuhan yang beracara. Ya. Nah, seperti itu. Kesaksian. Jadi begitu kuatnya kesaksian itu. Ya. Nah, sehingga ayat 20 ya dikatakan seperti ini. Akan tetapi kita tahu, nah ini ya kan, ya enggak, karena nanti kesaksian itu membuat kita ini sadar, membuat kita ini tahu pasti, ya, bahwa Anak Allah Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Dia datang, dia berikan pengertian, diberikan kebenarannya, ya, supaya kita mengenal yang benar. Ya, tadinya kita nggak tahu yang benar, dia datang masuk dalam kehidupan kita sehingga kita kenal yang benar ini. Oleh karena ada kesaksian Roh. Ya, dan kita ada di dalam yang benar. Ini kesaksian lagi. Kita mengenal yang benar, nggak cuma kenal, kita ada di dalam yang benar, yaitu dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, kita benar karena kita ada Tuhan Yesus. Kita mengalami hidup yang kekal satu juga karena ada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tetapi ini yang diwaspadai ada satu. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspada terhadap segala berhala. Jangan sampai ada yang mengalihkan perhatian kita, mengalihkan kesaksian kita tentang Tuhan Yesus. Oh, ini loh, pakai ini lebih canggih. Dengan metode ini kamu bisa kaya raya. Dengan metode ini kamu bisa sembuh dari sakit penyakit itu. Ya.
hal-hal yang di luar kebenaran. Jangan sampai itu menjadi berhala. Amin. Amin. Ya. Kita tetap pegang kesaksian itu, kesaksian kebenaran itu, dan kesaksian kebenaran itu yang akan membela hidup kita, yang akan membentuk kehidupan kita, yang akan membentuk keluarga kita, yang akan membentuk sekeliling kita semuanya. Amin. Sehingga hari ini kita belajar lagi tentang Roh Kudus. Roh Kudus dia bersaksi dengan Bapa dan Putra di surga, dan di dunia dia juga bersaksi dengan Roh-Nya yang di dalam hidup kita. Ya, karena semua kesaksian itu dari Allah itu adalah kesaksian yang benar, dan kesaksian yang benar itu kuat, tidak ada yang bisa melawan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Beritakan kepada kami pada sore malam hari ini. Saat ini kami belajar Roh Kudus yang bersaksi di surga dan di bumi. Roh Kudus program Bapa beserta dengan firman tiga yang ada satu bersaksi di surga, dan kami bersama-sama dengan Engkau dan Roh Tua yang dalam kehidupan kami, yang menyatu dalam kehidupan kami pun kami bersaksi tentang kebenaran firman, tentang kebenaran Tuhan. Dan inilah kesaksian kami Tuhan, kesaksian-Mu Roh Kudus, bahwa Engkau Allah yang telah mengaruniakan kehidupan kekal pada kami, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kami semua memiliki Engkau Tuhan, dan sehingga kami memiliki kehidupan-Mu. Kalau barang siapa yang tidak memiliki Engkau tidak memiliki kehidupan. Kami ucap syukur Tuhan, kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Kami memiliki Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir kami, Engkau yang membuat kami benar di hadapan Engkau. Bahkan kami benar di hadapan dunia ini yang jahat, sehingga dunia ini tidak bisa menuduh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kesadaran hidup kami, kesadaran diri kami, sehingga kami boleh belajar untuk kami hidup sesuai dengan identitas kami, bahwa kami orang yang benar, mempunyai kesaksian yang benar dalam mulut hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang kami saksikan itu tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekarang kami hidup oleh iman dari kami mendengar tentang firman-Mu Tuhan.
itu yang membentuk kehidupan kami Tuhan. Bukan usaha kami, bukan pekerjaan kami, bukan kuat jaga kami Tuhan, tetapi karena iman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anakmu, siap keluarga jemaatmu yang ada depan ini Tuhan, keluarga Ibu Lucy, Ibu Sarah, Tuhan, anaknya Kau berkati Tuhan, semua yang seperti apa yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan mereka punya pengharapan yang mulia Tuhan untuk anak cucu mereka Tuhan, sehingga apapun yang daripada surgawi itu yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka akan melihat anak-anak mereka hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, anak cucu mereka hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, hidup di dalam satu roh dalam Tuhan Yesus Tuhan. Itu kerinduan hati mereka, itu harapan hati mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyaksikan kebenaran dalam Tuhan, doa kami pun dikabulkan Tuhan, doa kami pun dinyatakan Tuhan, dan ketika kami tahu doa kami dikabulkan Tuhan, harapan kami Kau kabulkan Tuhan, saat juga kami tahu kami sudah menerima itu semua Tuhan, dan terjadilah kehidupan keluarga Ibu Lucy dan keluarga Ibu Sarah Tuhan. Mengucap syukur buat kami semua Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-Mu, hamba-Mu Samuel Robert Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sedang dia jalani saat ini Tuhan adalah dia menjadi panggilannya dalam kehidupannya. Terus Tuhan, Engkau pertajam lagi Tuhan, Engkau berkomunikasi Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, Engkau berbicara, menyatakan rahasia-rahasia kerjaan dalam kehidupannya Tuhan, hikmat, pengetahuan, pewahyuan, ide-ide, bakat-bakat dan musik dan apapun juga Engkau akan bentuk sama dengan luar biasa Tuhan. Seperti apa yang dia harapkan dalam kehidupannya Tuhan, juga seperti apa yang Kau harapkan dalam kehidupannya Tuhan, terjadi dalam kehidupan sama. Dia tidak pernah kekurangan apapun juga Tuhan. Masa depan yang luar biasa. Kau bawa Samuel dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Mas Yudi dan Mbak Ayah Tuhan. Kami ucap syukur untuk keluarga ini Tuhan, karena apa yang terjadi di keluarga ini Tuhan, biar itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Kau tahu Tuhan akan berkati keluarga ini luar biasa Tuhan. Apapun yang mereka usahakan itu berhasil, itu perkataan-Mu, itu janji-Mu, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau Tuhan, yang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Berkati keluarga ini, anak-anaknya Kau berkati Tuhan. Mereka bertumbuh dengan luar biasa Tuhan, dan mereka akan mengenal Engkau seperti apa yang disaksikan oleh orang tuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Dan janji-Mu Tuhan, firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kami berdoa untuk jemaat kami yang lain dan saat ini belum berhalangan hadir atau pernah beribadah bersama-sama dengan kami, sahabat-sahabat kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, pelihara mereka dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka Tuhan, Engkau pelihara mereka. Dan juga berdoa untuk anak-Mu, hamba-Mu yang paling dicipta Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan dalam hidupnya, dan Kau sudah jawab itu semua Tuhan, karena dia memiliki kesaksian kebenaran Tuhan. Dia memiliki harapan dan setiap kebenaran firman-Mu. Dia percaya Tuhan bahwa itu semua sudah dia miliki, itu semua karunia daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kerinduan itu seluruh keluarga yang Tuhan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Suami terjadi. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Kau pelihara kami, Kau bukakan tingkap-tingkap langit, Kau pelihara dalam kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan Tuhan. Semuanya Tuhan, Kau berikan kami kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, dan sejahtera, sukacita Tuhan. Bahkan kami awet muda Tuhan, dan kami tetap sehat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan. Kami semua akan terima berkat-Mu, berkat yang daripada Allah. Mari kita sama-sama terima dan balik. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan,
kemakmuran dan sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kita sepakat berkata, Amin. Haleluya.